Satuan pendidikan adalah wadah yang tepat untuk kita lakukan intervensi dalam bentuk program kegiatan. Contohnya tadi kita memasukkan budayawan ke sekolah, sejarawan ke sekolah untuk mengajar ya. Kolaborasi adalah salah satu solusi bersama dalam rangka kita menjalin ataupun membina ekosistem pendidikan ini untuk jauh lebih baik. Seperti ilustrasi kita sapu lidi, kalau hanya satu lidinya itu tidak akan bisa membersihkan hal-hal besar. Dengan kekuatan bersama, dengan kolaborasi dan elaborasi kita bersama-sama, insya Allah permasalahan pendidikan, baik itu permasalahan kenakalan remajanya maupun permasalahan meningkatkan kompetensi siswa-siswa kita collaborate dengan seluruh stakeholder yang peduli terhadap dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad. Rekan-rekan seperadi, teman-teman yang ada di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, alhamdulillah sore ini kita sudah dibersamai dan membersamai Bapak Dr. Erwandi SMM. Beliau merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Selamat datang Pak Erwandi. Ya. Masya Allah. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Luar Mas biasa, Arifin, ya. alhamdulillah sehat. Pak Erwandi Selamat sehat. Puasa ketemu. lancar ya? Alhamdulillah. Ya kan. Ini beliau merupakan ayahanda kita, merupakan pemimpin kita, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Oke, seperti podcast bersuara, ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi di bulan suci Ramadan. Kita akan sedikit sharing berkaitan dengan pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Pendidikan yang berbudaya seperti apa sih seyogyanya itu muncul dihadirkan untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang ya Pak Erwandi. Siap. Oke dong Pak Erwandi, boleh sedikit sapa-sapa teman seperadi kita di Kota Pangkal Pinang. Oke, selamat bertemu seperadi podcast bersuara ya. Sampai jumpa, sampai ketemu di sini dalam acara podcastnya Mas Arifin. Mudah-mudahan ini menambah wawasan dan sharing kita bersama dalam rangka bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Wah, luar biasa ya kan. Pak Erwandi ini udah berapa lama sih menjabat sebagai kepala dinas? 5 tahun? Belum ya? Saya menjabat sekitar kurang lebih hampir jalan mendekati 3 tahun. 3 tahun ya? Mendekati 3 tahun. 2 tahun lebih lah. Wah, luar biasa. Ini banyak suka apa banyak duka atau happy selalu nih? Dinikmati aja. Enjoy. Setiap penugasan apapun yang kita dapatkan itu harus kita syukuri dan kita jalani dengan rasa tanggung jawab. Karena pengabdian adalah suatu hal yang harus kita lakukan sebagai seorang ASN. Wah, luar biasa ya. Nah, inilah sesosok abdi negara yang patut kita contoh. Pak Erwandi. Pak Erwandi, ketika Pak Erwandi diminta untuk bertanggung jawab, memiliki amanah yang besar ya, apalagi ini pendidikan gitu yang merupakan sektor yang paling penting dan terpenting menurut Arifin dan menurut masyarakat Pangkal Pinang. Karena semua orang itu berasal dari pendidikan. Semua orang itu diasuh gitu ya, dididik, dibersamai, dibina oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah di lembaganya masing-masing. Nah, ketika Pak Erwandi dipilih itu ada rasa wow, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Apa sih kesan pertama yang Pak Erwandi dapetin? Oke, terima kasih Mas Arifin. Jadi pertama memang saya kan sebenarnya background historisnya adalah seorang finance, keuangan. Karena lama di Bakuda ya, Badan Keuangan Daerah. Kota? Itu di Bangka Selatan. Di Bangka Selatan. Kemudian menjadi asisten yang berhubungan juga dengan bagian keuangan. Karena asisten 3 tuh mengkoordinir tentang keuangan dan kepegawaian serta pengawasan di inspektorat. Jadi pas mendapat amanah ini ya tanda tanya juga, apakah saya kompeten dalam bidang mengelola dengan kompleksitas yang luar biasa. Karena dinas pendidikan ini kan kompleks ya. Pertama jumlah unit yang harus kita kelola banyak, kemudian bagaimana kita memanage orang-orang, karena tidak hanya barang tapi orang juga. Karena kurang lebih 3.000 orang yang harus kita manage. Bagaimana kita membuat manajemen dalam pendidikan ini berjalan dan apa yang menjadi
target maupun prioritas dari kepala daerah dalam hal bidang pendidikan itu akan tercapai. Itu yang menjadi tujuan kita, sehingga pas mendapat amanah seperti itu ya tanda tanya, tetapi bismillah, namanya amanah harus kita jalankan, harus kita laksanakan dengan berbagai macam dukungan ya, support dari seluruh satuan pendidikan maupun dari rekan-rekan, kolega maupun rekan sejawat ya. Alhamdulillah ini berjalan sampai saat ini. Alhamdulillah berjalan dalam jangka waktu hampir 3 tahun ini. Saya lihat kondisinya semakin membaik, semakin membaik terus. Ya kalau masalah pasti ada ya. Nobody one ya. Perfect, ya. Pasti ada. Masalah. Jadi Dinas Pendidikan ini termasuk pasukan yang paling banyak di bawah Pak Irwandi ya? 3.000-an ya? Iya. Wow. Di seluruh ASN, di seluruh satuan OPD yang ada di Kota Pangkal Pinang, ya kita ini hampir 60% ada di kita. Ada di ya, karena 3.000-an itu ada di kita. Dari totally jumlah ASN itu kurang lebih ya. Hampir 6.000-an gabungan ya, antara honorer maupun P3K dengan PNS ya. Karena saya dulu mantan kepala BKD juga. Wow, luar biasa. Jadi, Pak Irwandi, jadi kan dengan banyaknya pasukan itu, bawahan yang hampir 3.000-an lebih gitu ya. Strategi apa sih ketika untuk memanage teman-teman SDM kita yang ada di satuan pendidikan? Karena kita tahu guru itu merupakan tokoh yang paling sangat sentral penting ya, sentral banget di satuan pendidikan sendiri gitu. Iya, terima kasih. Jadi kembali lagi bagaimana kita memanage behavior ya, perilaku, karena kan ini menyangkut orang yang punya intelek semua. Karena guru-guru ini kan kita ketahui bersama bahwa mereka punya intelektual, punya kompetensi dalam bidangnya. Jadi untuk memanage karakter orang seperti itu, ya kita harus bisa juga membacanya seperti apa. Pertama ya kita harus melakukan pendekatan-pendekatan dengan seluruh kolega guru. Bagaimana kita punya visi untuk memajukan dunia pendidikan. Karena tanpa visi, tanpa tujuan yang jelas, ya kita mau mengarah kemana. Dalam teori ya, namanya teori manajemen, ada namanya POAK. Bagaimana kita merencanakan plan, ya bagaimana kita mengorganisasi, organizing, kemudian actuating dan controlling. Jadi POAK istilahnya. Itu adalah manajemen dalam proses kita mengelola sesuatu. Jadi dengan POAK tadi kita bisa lakukan pendekatan-pendekatan bagaimana kita merencanakan, mengorganize dengan jumlah kapasitas orang yang banyak, bagaimana kita mengaktualisasikan, menjalankan program-program yang telah kita sepakati. Kemudian terakhir ya tetap harus controlling, harus ada kita kontrol. Jadi dalam kehidupan nih ya kita harus banyak sharing, harus banyak mendengar, jangan banyak berbicara tapi banyak mendengar. Dari situ kita formulasikan apa yang mesti kita lakukan supaya apa? Supaya kita bisa menyerap dan bisa mengaktualisasikan apa yang menjadi visi bersama. Seperti itu. Jadi kolaborasi antara dinas pendidikan dengan satuan pendidikan itu sangat mutlak banget ya Pak Irwandi ya. Penting, sangat penting. Karena dinas pendidikan nggak mungkin berjalan program maupun kegiatannya tanpa didukung oleh satuan pendidikan. Karena satuan pendidikan inilah ujung tombak dari program dinas pendidikan dan program urusan pendidikan secara keseluruhan di pemerintah Kota Pangkal Pinang. Seperti itu. Luar biasa banget ya. Inilah seperti Kota Pangkal Pinang ya kan Pak Irwandi, dan kita juga mengucapkan selamat loh Pak Irwandi atas doktor beliau ini di kampus mana nih, di Jakarta ya? Alhamdulillah saya di kampus Universitas Pancasila Jakarta. Pancasila, ya luar biasa banget ya Pak Irwandi ya. Memang ini merupakan ayahanda kita, pemimpin kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang patut sekali kita bekerja sama, berkolaborasi agar sesuatu kebaikan untuk teman-teman kita, anak didik kita, calon generasi kita, calon pemimpin itu betul-betul nanti menjadi pemimpin yang holistik banget ya Pak Irwandi ya. Luar biasa banget. Nah, Pak Irwandi ini kan otomatis pendidikan itu erat kaitannya dengan budaya, kan? Karena ketika orang yang educated, belum tentu dia bisa banget terinternalisasi dalam dirinya, membudayakan baik itu kearifan lokal dalam dirinya sendiri, apalagi di kultur daerahnya. Nah, bagaimana sih tantangan di pendidikan kita di Kota Pangkal Pinang ini agar ada benang merah antara pendidikan dan budaya itu begitu sinergisitas yang besar. Gitu, terima kasih Mas Arifin. Jadi memang
alhamdulillahnya nomenklatur dinas kita adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ada sinergisitas antara pendidikannya dan kebudayaan. Karena kita ketahui bersama bahwa budaya ini kan merupakan ciri khas kita ya. Jadi warna daripada suatu bangsa. Jadi otomatis kita harus terus menggiatkan yang menjadi budaya dari local wisdom kita. Kenapa? Karena dengan local wisdom itu kita sudah punya part of part-nya seperti apa ya, bagian-bagian yang harus kita jalankan. Jadi melalui program kami ada namanya membangun budaya melalui sekolah. Iya, jadi dilakukan oleh bidang kebudayaan. Jadi program-program itu banyak hal yang kami lakukan. Pertama, kita memperkenalkan budaya lokal Kota Pangkal Pinang kepada siswa-siswa kita. Seperti apa itu budaya lokal ini? Misalnya dambus, kita melaksanakan dambus, kemudian tari-tarian yang kita lakukan yang menjadi local wisdom ya. Itu dari unit apa? Unit SD, SMP? Itu tingkatannya SD sampai SMP. Iya, karena kan kewenangan kita, domain kita untuk di Dinas Pendidikan Kota hanya dari TK, SD, SMP. Kalau SMA kewenangannya ada di provinsi. Itu masuk di kurikulumnya sendiri atau jadi subjek yang ini di mata pelajaran atau sifatnya incidental event aja? Enggak, kita masuk sebagai mulok ya, bagian muatan lokal. Jadi kita masukkan dalam salah satu kurikulum untuk membangun kebudayaan dari sekolah. Dan itu merupakan salah satu proyek perubahan dari Dinas Pendidikan dan menjadi proyek perubahan juga untuk pemerintah Kota Pangkal Pinang yang dipertandingkan. Jadi membangun budaya dari sekolah ini dalam arti kita menciptakan, mengcreate suatu program yang melibatkan, misalnya tadi kita mengirim seniman maupun budayawan untuk mengajar di sekolah. Itu dibayar oleh Dinas Pendidikan. Jadi kayak guest teacher gitu ya? Guest teacher ya. Jadi semacam keynote speaker lah ya. Keynote speaker yang punya kompetensi. Mereka kita juga berikan honor ataupun juga ya ekskul gitu ya? Bukan ekskul, mereka kita memang ada ininya. Bukan, kalau ekskul kan dia di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah. Ini Kak di dalam sekolah. Ini kita minta supaya ada masuknya, masuk dalam program. Jadi itu semacam insert lah ya situ. Jadi ini kita lakukan supaya apa? Supaya awareness, kesadaran anak-anak kita terhadap kebudayaan itu makin ada. Karena dengan disruption pendidikan ini, disruption education ini banyak sekali anak-anak kita tidak paham dengan budaya yang ada, sehingga itu yang harus kita awarekan lagi, kita sadarkan kembali dengan melakukan berbagai program yang langsung masuk kepada sekolah ya. Karena satuan pendidikan adalah wadah yang tepat untuk kita lakukan intervensi dalam bentuk program kegiatan. Contohnya tadi kita memasukkan budayawan ke sekolah, sejarawan ke sekolah untuk mengajar ya. Kemudian kita memasukkan kegiatan-kegiatan banyak hal, misalnya permainan lokal ya, kita adakan kembali, kita pertandingkan lagi permainan tradisional tradisional kita, misalnya gasing ya, banyak hal yang kita lakukan. Ini merupakan salah satu bagian dari kita berusaha untuk mengembalikan ya, kebudayaan itu adalah bagian dari life kita, dari hidup kita. Karena anak-anak sekarang ini kan kita ketahui bersama bahwa mereka tuh loneliness ya. Dengan kondisi mereka menggunakan gadget yang mudah, sehingga mereka loneliness, seolah menyendiri dengan dunianya, masuk kamar bermain itu tanpa memikirkan orang lain, jadi kurang interaksinya. Itulah yang menyebabkan sekarang ini bagaimana kita merubah pola dalam dunia pendidikan kita yang digalakkan oleh kementerian, supaya pendidikan ini tidak hanya kemilitaran tapi membentuk karakter, supaya anak-anak kita tuh berinteraksi. Karena kita dengan makhluk sosial, harusnya kita berinteraksi, jangan sebagai loneliness ya, penyendiri, dan akhirnya tidak mengikuti perkembangan yang terjadi seperti itu. Luar biasa banget. Itulah tantangan Pak Erwandi dan kita semua yang ada di pendidikan. Oke, Supradi, luar biasa banget nih. Nanti kita akan mengupas lagi sejauh mana pendidikan dan kebudayaan di Kota Pangkal Pinang ini di bawah wewenangnya Bapak Erwandi, agar masyarakat kita betul-betul bahagia dengan dihadirkannya pendidikan yang begitu membudaya, khususnya budaya Melayu yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kita rehat sejenak. Oke, Supradi, alhamdulillah kita masih dibersami oleh Bapak Erwandi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Dan lagi-lagi kita mengucapkan selamat atas udah
di wisudanya kembali di Dr. Erwandi, Makasih, SEMM ya, sama-sama Pak Erwandi. Semoga ilmu ini berkah dan kita Amin, semua amin. termotivate banget ya, Ya. bisa nge-scale up diri kita Ya. juga agar kita menjadi pendidik dan praktisi Ya. pendidikan khususnya. Yang kami yang biasa pekerjaannya yang banyak aracau juga ini semoga termotivate banget. Yang mana Bapak Erwandi sekarang by the way usia berapa Pak? 52, Wow. jalan 53. Jalan 53 Sepradi itu nggak nyampe setengah usianya Arifin, Bapak Erwandi masih semangat banget. Ya, semoga kita semua ya masih S1, S2 dan sampai S3 kalau bisa profesor ya Pak Erwandi ya. Ya, profesor kan gelar kehormatan. Iya, luar biasa banget ya. Itu menjadi motivasi buat kita. Nah, Pak Erwandi lagi-lagi pendidikan kita ini itu merupakan sektor yang begitu sangat penting banget ya. Iya. Sangat penting. Nah, apalagi tadi kita udah ngebahas bahwa di Dinas Pendidikan itu sudah kolaborasi mungkin dengan Dinas unit kebudayaannya Iya. di internalnya sendiri Iya. gitu kan. Ada membangun Kebudayaan. membangun budaya dari sekolah Iya. gitu ataupun seni, tari, tradisi Iya. yang dari sekolah. Iya. Kan itu kan memang ada dalam peraturan ini gitu ya. Iya. Perundang-undangan kita. Nah, sejauh ini Pak Erwandi melihat sudah ada titik kepuasan belum sih? Sehingga itu berimpact besar buat generasi kita. Karena kan kita tahu distract dan problem Iya. gitu banyak Iya. dengan digitalisasi gitu ya, dengan globalisasi yang begitu besar. Iya. Dan apalagi kalau kita lihat di medsos itu yang viral-viral tuh banget ya, anak-anak kita itu yang di tingkat SD pun mereka udah banyak melakukan hal-hal yang tidak terpikir dan terbayangkan ketika kita dulu masih bersekolah di usia mereka. Kira gimana tantangan-tantangan dan kepuasan Bapak Erwandi melihat bahwa pendidikan dan kebudayaan di Pangkal Pinang ini harus selalu kita up lagi atau sudah mantap? Iya. Jadi terima kasih Mas Arifin. Siap. Jadi seperti saya sampaikan, nobody one perfect ya. Nggak ada manusia tuh sempurna. Jadi kita tuh kan pengennya sesuatu tuh ada ukurannya ya. Jadi kembali lagi, kalau kita mau merasa puas nggak ada yang puas. Karena pertama dinamika yang terjadi, bagaimana kita mencapai apa yang sudah kita targetkan seperti itu. Karena penilaian kinerja, IQ kita tuh, indikator kinerja utama kita itu dari apa yang sudah kita planningkan, apa yang sudah kita rencanakan. Jadi alhamdulillah kami dalam pencapaian apa yang disebutkan dalam perencanaan ya, itu sudah mendekati hal yang kami inginkan. Oh, di atas standar lagi. Ya, yang kami inginkan. Karena program-program kami tadi sudah menyentuh berbagai kalangan dan berbagai hal lah. Kita lihat sekarang kondisi kebudayaan kita kan banyak sekali perkembangan-perkembangan yang terjadi. Memang jauh dari sempurna. Tetapi ini kan kita membuat sesuatu tuh ada ukurannya ya. Ukurannya measurement itu sesuai dengan apa yang kita alokasikan, apa yang kita kegiatan yang kita buat gitu loh. Kita membuat event yang besar kalau tanpa anggaran kan susah juga. Jadi kita tuh harus bisa mengukur diri, berkaca diri dan bagaimana kita mengoptimalkan apa yang sudah terjadi. Jadi kalau saya lihat kondisinya ini alhamdulillah jadi berjalan seperti apa yang kita inginkan. Sambil kita optimalkan lagi untuk kedepannya bagaimana kebudayaan ini, budaya ini bisa menyerap kepada seluruh siswa kita supaya bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita pengen kan culture ini, budaya ini menjadi bagian dari life cycle ya, dari kehidupan kita. Jadi dengan mereka memahami kebudayaan, memahami asal usul dari seni ataupun kebudayaan yang ada, mereka menjadi sense of responsibility, sense of belongingnya ada, sehingga mereka bisa menangkis hal-hal yang sifatnya dari luar, yang bisa memicu mereka untuk berbuat hal-hal yang kurang baik. Itu yang kita inginkan. Dengan mereka meng-aware tadi tentang culture tadi, mereka jadi punya semacam tangkisan kalau ada hal-hal lain yang menginfiltrasi sudah ada mereka. Bentengnya sudah gitu ada benteng. Gitu, kembali lagi kita pengennya juga kolaborasi ini terus berjalan dengan seluruh stakeholder, seluruh pemegang kewenangan untuk kita bersama-sama berkolaborasi, karena dinas pendidikan tidak mungkin berjalan sendiri. Jadi seperti kata Helen Kears ya, alone sendiri itu
akan membuat kita little, ya. Together membuat kita so much. Wow. Jadi kalau kita sendiri itu hasil yang kita capai juga kecil. Tetapi ketika kita together bersama-sama itu akan menghasilkan sesuatu yang banyak, yang optimal. Jadi gelombang kekuatannya itu besar banget ya. Jadi makanya sangat penting banget kita itu berjamaah ya, bersama-sama. Itu kan bagian dari relevansi ya, dari kita. Nah, kalau podcast Bersuara lihat itu di Dinas Pendidikan itu udah sangat keren banget ya Pak Irwandi. Maksudnya setiap hari Rabu atau Kamis ya, yang menggunakan baju teluk belange budaya itu hari Rabu atau Kamis ya? Hari Kamis. Hari Kamis. Nah, kalau bisa itu next time siswa-siswi kita bisa juga ada custom yang seperti itu, keren banget tuh Pak Irwandi. Ada gambaran gitu sebenarnya kayak gitu. Jadi bukan sekedar gurunya aja. Jadi gini, kita sebenarnya ini karena itu kan merupakan bagian dari local wisdom. Jadi kita pengennya siswa kita ke depannya juga menggunakan pakaian seperti yang kita gunakan supaya apa? Supaya mereka juga menyadari dan punya rasa kebanggaan memiliki pakaian yang menjadi ciri khasnya. Jadi itu yang kita inginkan. Sekarang ini kita memang guru-gurunya kita pengen, kemudian siswanya juga kita anjurkan. Ada ya target untuk itu ada ya? Ada target untuk itu. Supaya apa? Supaya mereka juga ya tadi punya rasa memiliki sense of belonging-nya ada terhadap local wisdom kita, kebudayaan kita. Luar biasa banget ya Pak Irwandi. Terima kasih banget nih Pak Irwandi ya. Podcast Bersuara menginginkan Pak Irwandi memberikan closing statement sejauh manakah peran masyarakat juga ini kira-kira berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Monggo Pak Irwandi. Oke, terima kasih seluruh pemirsa podcast Bersuara yang kami hormati. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kolaborasi adalah salah satu solusi bersama dalam rangka kita menjalin ataupun membina ekosistem pendidikan ini untuk jauh lebih baik. Kenapa? Karena seperti ilustrasi kita sapu lidi, kalau hanya satu lidinya itu tidak akan bisa membersihkan hal-hal besar. Dengan kekuatan bersama, dengan kolaborasi dan elaborasi kita bersama-sama, insya Allah permasalahan pendidikan, baik itu permasalahan kenakalan remajanya maupun permasalahan meningkatkan kompetensi siswa-siswa kita collaborate dengan seluruh stakeholder yang peduli terhadap dunia pendidikan. Karena apalah artinya Dinas Pendidikan tanpa kita bersama-sama membersamai ekosistem pendidikan ini untuk jauh lebih baik. Kolaborasi adalah solusi. Oh iya, luar biasa. Kolaborasi adalah solusi. Dan kita tahu bahwa tujuan pendidikan sendiri dan Dinas Pendidikan Ekonomi Kota Bangka Pinang ingin bersama-sama semangat untuk olah pikir, olah rasa, dan olahraga semua. Itu merupakan tujuan penting banget di pendidikan kita ya. Terima kasih Pak Irwandi. Luar biasa banget, sukses, berkah. Ya. Amin, amin, amin. Semoga ini dokternya ini membawa ilmu bermanfaat bagi kita semua dan semoga pendidikan Bangka Pinang semakin lebih kece lagi. Amin, amin. Makasih. Sama-sama Pak Irwandi. Luar biasa ya kan. Oke, Bersuara kita baca dua pulau satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.